Pemirsa, miris dan ironis, masih ada gedung sekolah di jantung ibu kota Jakarta yang ambruk karena tidak terurus selama 2 tahun. Akibatnya ratusan siswa ini harus menumpang ke sekolah tetangganya dan saling berbagi ruangan kelas selama proses belajar mengajar. Hanya berjarak belasan kilometer saja dari Istana Negara, Gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Jakarta Selatan ambruk. Gedung sekolah ini sudah 2 tahun tidak digunakan dan tak terurus, hingga tak layak untuk proses belajar mengajar. Rangka atap bangunan ambruk dan menimpa meja serta kursi belajar yang masih berada di posisi semula, sementara genteng berserakan di lantai kelas. Terhitung sejak November 2024, gedung yang mengalami kerusakan belum pernah ada tanda-tanda perbaikan dari pemerintah. Akibatnya, 274 siswa kelas 1 hingga kelas 6 terpaksa menumpang di sekolah tetangga. Mereka juga harus menggunakan kelas secara bergantian karena keterbatasan ruangan. Jadi aku cuman gini loh, mau sampai kapan siswa-siswi ini seperti ini gitu. Sekolahnya seperti ini mau sampai kapan? Ya kita orang tua sedih loh melihat sekolahnya kayak gini di Jakarta Selatan. Rusaknya gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 pagi juga ditanggapi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pramono menyatakan baru tahu ada sekolah yang roboh di Jakarta setelah videonya viral. Pramono menyatakan akan memberikan atensi khusus untuk penanganannya. Jadi lapangannya memang Jakarta yang begitu luas, seringkali kalau bagi saya yang viral-viral itu malah pasti saya kasih atensi khusus untuk segera diselesaikan. Jadi untuk SD negeri yang di Kebayoran Lama ini segera akan kami selesaikan. Sebelumnya sejumlah orang tua murid menyampaikan keresahan mereka lantaran perbaikan gedung sekolah tak kunjung ada kepastian dan berharap pemerintah segera memperbaikinya agar kegiatan belajar bisa kembali normal. Dari Jakarta, Helmi Saingbati, iNews melaporkan. Hingga tadi malam, ratusan pengendara masih terjebak kemacetan parah di Cakung, Cilincing. Meski terletak di jantung ibu kota, sebuah gedung sekolah dasar ambruk karena tidak terurus bertahun-tahun. Halo pemirsa, selamat pagi. Bersama saya Anita Dewi akan menemani Anda mengawali hari ini dengan informasi menarik dan juga terkini. Kita menuju ke informasi pertama pemirsa. Ribuan pengendara sempat terjebak kemacetan parah di Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur. Antrean truk yang akan masuk ke kawasan gudang di Cilincing, Jakarta Utara jadi pemicu arus lalu lintas lumpuh hingga 5 km. Sejauh mata memandang, Jalan Raya Bekasi dipenuhi barisan truk dan kendaraan yang hanya bergerak merayap. Kemacetan membentang hingga kawasan Pulau Gebang dengan panjang antrian diperkirakan mencapai 5 km. Pengendara motor terpaksa mencari celah bahkan naik ke trotoar demi keluar dari kepungan macet. Sementara pengendara mobil hanya bisa pasrah menunggu arus lalu lintas bisa bergerak. Sejumlah sopir truk mengaku sudah terjebak sejak Senin malam dan belum bisa melanjutkan perjalanan hingga Selasa pagi. Kemacetan dipicu antrian truk yang menunggu giliran masuk ke salah satu perusahaan di kawasan Cilincing untuk melakukan bongkar muat. Kondisi ini membuat arus kendaraan di Jalan Raya Bekasi tersendat hingga berjam-jam. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga tadi malam ratusan pengendara ini masih terjebak macet panjang di Cilincing, Jakarta Utara. Berikut laporan jurnalis iNews Muharlin dari titik kemacetan. Pemirsa, berdasarkan pemantauan kami sejak siang sampai dengan malam hari ini di kawasan Cakung Cilincing masih terjadi kemacetan yang cukup panjang dari sejumlah atau dari berbagai arah, mulai dari arah Pulau Gadung menuju ke Cilincing, kemudian dari arah Bekasi yang akan menuju ke arah Jakarta Utara. Tempat kami melaporkan saat ini yakni di Simpang 4 atau di perempatan Cakung yang memang merupakan titik vital pertemuan arus lalu lintas dari berbagai arah ini masih nampak terjadi kemacetan yang cukup panjang, di mana kemacetan ini didominasi oleh kendaraan truk-truk bermuatan truk-truk besar begitu. Dan kami tadi juga sempat mendapat informasi terkait dengan penyebab dari kemacetan yang terjadi di kawasan Cakung Cilincing ini diakibatkan oleh aktivitas
bongkar muat yang terjadi di 2 depo di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, di mana untuk 2 depo ini sendiri tidak dapat menampung banyaknya atau tidak bisa menampung secara maksimal aktivitas bongkar muat yang dilakukan oleh truk-truk besar, sehingga menyebabkan antrian yang cukup panjang untuk truk-truk kendaraan besar ini untuk masuk bergantian menuju ke arah depo dan juga untuk aktivitas bongkar muat dari truk itu sendiri. Dan untuk mengantisipasi dan juga untuk mengurai kepadatan ataupun kemacetan yang terjadi di sepanjang jalur Cakung Cilincing ini, tadi kami juga melihat ada sejumlah petugas kepolisian dan juga bersama petugas Dinas Perhubungan yang berjibaku begitu untuk mengurai kendaraan secara perlahan begitu guna memastikan ini keamanan dan juga keselamatan, serta yang lebih penting ini untuk mengurai kendaraan agar bisa dilalui secara lancar meskipun masih terjadi ketersendatan di Simpang 4 Cakung Cilincing ini. Dari Jakarta, Muharlin Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, keberadaan Jesslyn Wijaya, atlet golf yang diduga menjadi korban penculikan di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat ini mulai terlacak. Dari hasil penelusuran manifest penerbangan, polisi menduga korban telah bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia melalui Bandara Ahmad Yani, Semarang. Penyelidikan kasus dugaan penculikan atlet golf Jesslyn Wijaya memasuki babak baru. Polisi mengaku telah mengetahui jejak perjalanan korban setelah menelusuri data manifest penerbangan. Dari hasil penelusuran tersebut, Jesslyn teridentifikasi berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia melalui Bandara Ahmad Yani, Semarang bersama 2 kerabatnya berinisial EA dan EI. Sebelumnya, Jesslyn dilaporkan diduga telah diculik oleh 5 pria saat menghadiri perayaan ulang tahun neneknya di sebuah restoran di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat pada 13 Juli lalu. Hingga kini penyidik belum memastikan apakah keberangkatan korban dilakukan atas kehendak sendiri atau dalam tekanan. Keterangan dari korban dan pihak keluarga masih dibutuhkan untuk memastikan unsur pidana dalam kasus ini. Sementara itu, pelapor berinisial NH telah mengajukan pencabutan laporan. Namun penyidik belum mengabulkan pencabutan itu karena proses penyelidikan masih berlangsung. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tidak seperti sejumlah wilayah yang menghadapi masalah pembayaran gaji P3K. DKI Jakarta justru sebaliknya tidak menemukan kendala. Pemprov saat ini hanya menghadapi isu penyesuaian gaji sesuai dengan UMR yang berlaku. Di saat sejumlah pemerintah daerah masih berjuang memenuhi anggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak mengalami kendala. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pembayaran gaji maupun rapel kenaikan penghasilan P3K tidak menjadi masalah karena anggarannya telah tersedia. Meski demikian, Pramono menegaskan rapel gaji tetap harus melalui proses penganggaran dan juga pembahasan bersama DPRD. Kalau orang Jawa bilang sadek saknyet itulah apa, langsung kemudian harus dirapelkan, harus ada anggarannya, ada dibahas bersama-sama dengan DPRD, kemudian diputuskan baru dirapel. Tetapi intinya bagi DKI Jakarta untuk yang seperti itu tidak ada masalah. Selain menyiapkan anggaran, pemerintah Provinsi Jakarta juga sedang menyesuaikan perubahan aturan terkait status dari P3K. Menurut Gubernur, pemerintah provinsi akan menyesuaikan seluruh kebijakan dengan ketentuan pemerintah pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi demonstrasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM menuntut transparansi dan juga keterbukaan penyidik ex-Jampitsus Febri Adriansyah di depan gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan berujung ricuh. Baku pukul antara mahasiswa dengan petugas terjadi dipicu mahasiswa membakar sampah dan spanduk. Kita bisa melihat bahwa petugas merangsek keluar saat aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM Jakarta digelar di depan gerbang utama Gedung Kejaksaan Agung Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aksi saling dorong hingga baku hantam tak terhindar antara mahasiswa dengan polisi. Kericuan dipicu pembakaran sampah dan spanduk hingga menimbulkan asap tebal.
Karena dianggap mengganggu, polisi pun keluar dan berusaha memadamkan pembakaran sampah agar tidak mengganggu pekerja di sekitar gedung. Sebelumnya, para mahasiswa menuntut keterbukaan proses penyidikan kasus yang menjerat ex-jaksa muda pidana khusus Febri Adriansyah. Karena menyangkut 3 kasus besar dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Pemirsa, berniat memperbaiki lapak dagangan lebih layak. Seorang pedagang lontong sayur ini malah ditagihan pajak sebesar Rp840.000 oleh pemerintah daerah di Pati, Jawa Tengah. Pihak Pemda berkilah ada miskomunikasi hingga harus membuat klarifikasi terkait dengan kasus itu. Tarian ngono kok tarian langsung semono. Wong cilik kok ya dadi anu lah ya rekasane iki lho dadi wong cilik. Pedagang lontong sayur ini terkejut sekaligus mengeluhkan tiba-tiba mendapat tagihan pajak sebesar Rp840.000 dari pemerintah Kabupaten Pati. Video ini pun viral karena dianggap membebani masyarakat, khususnya para pedagang kecil, hingga mendapat perhatian dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Audiensi dengan pemerintah yang diwakili Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pati digelar untuk meminta kejelasan tagihan tersebut. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyatakan jika tagihan itu bukan pajak untuk pedagang, melainkan penarikan pajak tanah irigasi sungai yang digunakan untuk mendirikan warung atau usaha. Karena pemilik warung sebelumnya mengajukan izin pendirian bangunan semi permanen dan sudah disosialisasi akan adanya retribusi pajak yang viral tersebut. Pihak Pemda Pati pun menyatakan adanya miskomunikasi penyampaian tim di lapangan sehingga penarikan pajak tanah irigasi pengairan tersebut malah dikira penarikan pajak warung. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agial, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menanggapi ramainya isu pergantian menteri yang beredar dalam beberapa hari terakhir. Dodi menegaskan keputusan mengenai reshuffle ini sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Isu mengenai reshuffle kabinet kembali mencuat dan menyeret nama Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Menanggapi isu tersebut, Dodi menyatakan keputusan mengenai reshuffle sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Menurut Dodi, penilaian dan evaluasi terhadap kinerja para menteri adalah kewenangan kepala negara. Waduh, lo itu masa gue ngalah-ngalahin presiden, itu hak prerogatif presiden, bos. Tapi udah pernah dipanggil Pak untuk evaluasi gitu misalnya Pak? Kalau dipanggil ya sering tiap saat. Di tengah beredarnya isu reshuffle, Dodi juga menanggapi kabar yang mengaitkan namanya dengan dugaan doxing terhadap seorang dosen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Doxing adalah tindakan menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin. Lebih lanjut, Dodi membantah terlibat dalam dugaan itu dan menegaskan tidak mengetahui maupun ikut menyebarkan data pribadi siapapun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena budaya LGBT di tengah masyarakat ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Kementerian Agama saat ini sedang menyusun kurikulum terkait dengan risiko perilaku menyimpang tersebut dan akan diberikan kepada murid-murid sekolah. Kementerian Agama sedang menyiapkan materi edukasi tentang pencegahan penyebaran budaya LGBT yang akan diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan. Materi ini rencananya diberikan mulai dari kelas 4 sekolah dasar. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menyebut pemahaman kepada peserta didik perlu diberikan sejak dini agar mereka memahami risiko penyebaran budaya LGBT. Mudah-mudahan dengan itu mereka bisa memahami betapa berbahayanya penyebaran budaya LGBT. Penyusunan materi ini merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2025 hingga 2029. Dalam peraturan itu, penyebaran budaya LGBT diantaranya hubungan sejenis yang menyimpang dimasukkan ke dalam kategori ancaman non-militer. Pemerintah menegaskan kebijakan ini ditujukan pada pencegahan penyebaran budaya dan bukan menyasar orang berdasarkan orientasi pribadinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran dampak dari kekeringan ini mulai terjadi dan juga melalap lahan seluas 2 hektar di Sukabumi, Jawa Barat. Sementara itu di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, ini asap dari kebakaran lahan berdampak pada 6 jadwal penerbangan di Bandara Syamsuddin Nur mengalami delay.
Api cepat membakar lahan kering seluas 2 hektar tak jauh dari permukiman warga di Kampung Babakan, Desa Munjul, Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Angin kencang ditambah rumput dan ilalang yang mengering membuat api semakin membesar hingga mendekati permukiman warga dan proyek jalan tol Bocimi. Petugas gabungan BPBD dan Damkar diterjunkan untuk mencegah api merembet ke permukiman. Warga diimbau waspada dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi terjadinya kebakaran lahan. Sementara di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kabut asap mulai mengganggu jadwal hingga 6 penerbangan pagi mengalami delay. Keterlambatan jadwal ini akibat kabut asap yang menyelimuti landasan hingga menyebabkan jarak pandang hanya 500 meter, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan penerbangan. 6 jadwal yang terdampak merupakan tujuan domestik, 2 diantaranya menuju Bandara Soekarno-Hatta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bentrokan hebat buntut dari perlawanan warga yang menolak digusur petugas pecah di Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas berdalih tidak akan melakukan penggusuran, hanya mendampingi pengukuran lahan sengketa seluas 30 hektar. Menggunakan batu, petasan, dan bom molotov, warga berusaha mengusir petugas Badan Pertanahan Nasional dan polisi yang akan melaksanakan konstatering atau pengukuran lahan seluas 30 hektar milik PT Aditarina di Jalan Ujung Bori, Manggala, Kota Makassar. Situasi menjadi memanas karena warga mengira akan dilakukan eksekusi rumah mereka. Perlawanan ini dibalas polisi dengan melepaskan gas air mata agar warga segera membubarkan diri. Tak hanya itu, polisi juga mengerahkan mobil water cannon. Dalam pengamanan pengukuran lahan ini, polisi mengerahkan 1.090 anggotanya yang merupakan gabungan Polda Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar. Akibat adanya bentrok, sejumlah polisi mengalami luka terkena lemparan batu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, iNews melaporkan. Dikira lemah dan tidak akan melawan, seorang perampok lari tunggang langgang dihajar wanita pegawai agen Briling di Sukabumi, Jawa Barat. Meski perampokan gagal, namun korban menderita luka sabetan senjata tajam di tangan. Meski hari masih siang, pelaku perampokan ini nekat melakukan aksinya di sebuah gerai BRI Link di Kampung Sinagar Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Pelaku sempat mengeluarkan senjata tajam lalu menodongkan ke arah korban untuk menyerahkan uang. Pelaku tak menyangka jika korban yang merupakan seorang perempuan melakukan perlawanan hingga sempat terjadi keributan. Takut aksinya diketahui warga, pelaku memilih kabur menggunakan motor, sementara korban menutup pintu gerai mengantisipasi pelaku kembali. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka sabetan senjata tajam pada bagian tangan. Korban juga sudah melapor ke polisi dan berharap pelaku segera dibekuk. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke Bali, pemirsa. Niat mau cantik malah terlilit utang untuk biaya operasi plastik. Pasangan suami istri nekat mencuri emas di Ubud, Gianyar, Bali. Korban mengaku menderita kerugian 90 juta rupiah hingga kedua pelaku digelandang polisi. Polisi menggerebek dan menggeledah rumah pasangan suami istri Gusti SA 33 tahun dan Komang SD 33 tahun yang nekat melakukan pencurian perhiasan emas di kawasan Ubud. Hasil penggeledahan, polisi mengamankan perhiasan emas senilai 90 juta rupiah. Kedua pelaku mengaku nekat melakukan aksi pencurian untuk melunasi hutang, biaya hidup, dan perawatan wajah. Usai operasi plastik, modus kedua pelaku dengan mendatangi rumah korban dan berpura-pura menanyakan lokasi klinik kecantikan atau tempat perawatan kuku. Saat mengetahui rumah sepi, pelaku masuk ke rumah dan menggasak perhiasan korban. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal pencurian dengan pidana penjara maksimal 7 tahun penjara. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri membongkar peredaran vape yang mengandung narkotika di kawasan Jakarta Timur. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti belasan vape mengandung zat terlarang.
Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi Bea Cukai mengenai paket mencurigakan yang dikirim ke sebuah apartemen di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Penelusuran mengarah pada tersangka Kayla Gebi Maharani yang mengambil paket atas perintah tersangka Stephen. Dari pengembangan kasus, petugas menangkap Stephen dan Meisya di apartemen tersebut. Dalam penggeledahan, polisi menemukan 7 vape merek Yakuza yang disembunyikan di atas plafon balkon. Secara keseluruhan, petugas menyita 10 vape merek TAG yang mengandung etomidet, serta 7 vape merek Yakuza yang positif mengandung MDMA. Polisi menyebut vape ilegal itu dijual dengan harga 3,5 hingga 4 juta rupiah per pot. Ketiga tersangka ini dijerat Undang-Undang Narkotika, sementara penyidik masih menelusuri jaringan peredarannya. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajakbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia buka peluang penurunan harga bahan bakar minyak non-subsidi, termasuk Pertamax. Penyesuaian harga Pertamax ini bisa dilakukan bulan depan apabila tren harga minyak dunia terus melemah. Menurut Bahlil, penyesuaian harga BBM non-subsidi ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha di sektor migas. Terkait hal tersebut, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah masih mencermati pergerakan Indonesia Crude Price atau ICP yang berubah-ubah dalam waktu singkat.